Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Iluso, jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab pertanyaan tentang apakah pikiran seseorang itu dapat mempengaruhi kesehatannya. Maka jawabannya adalah iya. Jadi pikiran seseorang itu dapat mempengaruhi kesehatannya. Menurut data kesehatan yang dipublikasikan oleh Harvard Health Publishing, di sana dikatakan bahwa suasana hati dan kesehatan mental itu dapat mempengaruhi segala aspek kehidupan seseorang itu. Yang artinya bahwa suasana hati kita, pikiran kita itu dapat mempengaruhi segala aspek kehidupan kita. Bukan hanya kesehatan, tapi segala aspek kehidupan kita. Yang artinya bahwa pikiran kita itu bisa mempengaruhi psikologis kita. Pikiran kita itu bisa mempengaruhi kehidupan sosial kita. Pikiran kita itu bisa mempengaruhi pekerjaan kita, bisa mempengaruhi masa depan kita. Dan tentunya pikiran-pikiran kita itu bisa mempengaruhi kesehatan kita, seperti itu. Maka tentunya kita harus hati-hati kepada pikiran-pikiran negatif yang membawa kepada dampak buruk kepada kehidupan kita, termasuk kepada kesehatan kita, seperti itu. Kenapa? Karena ketika kita berpikir pikiran-pikiran yang positif, maka insya Allah yang hadir di dalam kehidupan kita itu adalah segala sesuatu yang positif, yang baik. Namun apabila sebaliknya ketika kita berpikir pikiran-pikiran yang negatif, maka yang hadir di dalam kehidupan kita itu adalah segala sesuatu yang negatif, yang tidak baik, yang membuat kita marah, yang membuat kita stres, depresi dan lain sebagainya. Maka sekali lagi kita harus hati-hati dengan pikiran kita, karena pikiran itu dapat mempengaruhi segala aspek kehidupan kita, bahkan kesehatan kita. Saya ingin memberikan satu contoh, ini satu contoh tentang pikiran dapat mempengaruhi kesehatan seseorangnya. Apabila seseorang itu memiliki atau mempunyai pikiran-pikiran negatif, kemudian pikiran-pikiran negatifnya itu membuat dia merasa kecewa dengan kehidupan, dia merasa kecewa dengan dirinya sendiri, dia merasa kecewa dengan orang lain, sehingga dia membuat dia marah dan lain sebagainya. Maka efeknya itu akan, pengaruhnya itu sampai kepada kesehatan. Salah satunya adalah efeknya sampai kepada jantung. Maka ketika seseorang itu marah, maka jantungnya itu akan berdebar-debar. Jantungnya itu akan berdetak kencang dan tidak normal. Selanjutnya yang lain adalah akan membuat tekanan darahnya akan naik juga, akan tinggi. Selanjutnya akan membuat imun atau daya tahan tubuh seseorang itu akan turun atau melemah. Nah, kalau sudah sampai di situ kemudian tidak ditangani, maka itu akan lanjut kepada efeknya. Apa saja efeknya? Efeknya itu bisa sakit kepala, kemudian bisa sakit pinggang, kemudian tekanan darah tinggi sampai diabetes, kemudian yang mudah dilihat itu adalah gangguan tidur, sampai kepada gangguan saraf. Nah, kalau sudah komplikasi seperti ini dan kemudian tidak ditangani, itu bisa sampai pada depresi atau tekanan batin, tekanan batin, tekanan jiwa, Dan kalau sudah sampai di situ, itu penanganannya itu makin rumit dan makin membutuhkan waktu yang panjang, Yang artinya sekali lagi bahwa memang pikiran-pikiran kita itu mempengaruhi segala aspek kehidupan kita, termasuk mempengaruhi kesehatan kita. Nah, di tempat kita ini di Bekam Al-Uswah, kita masih mempunyai dua terapi. Dengan keluhan seperti ini, jika membutuhkan bekam, maka kita akan memberikan penanganan bekam. Kalau membutuhkan ruqyah, maka kita akan memberikan penanganan ruqyah.
Ya, kemudian tentunya kita akan memberikan resep ya. Resep-resep jitu khusus untuk yang mempunyai keluhan penyakit yang disebabkan karena pikiran ya. Biasanya kami akan memberikan 3 resep. Ya, resep pertama itu adalah ala bizikrillah tatmainnul qulub ya, dengan berzikir kepada Allah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu membuat hati kita menjadi tenang ya, yang artinya bahwa kita merekomendasikan untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjaga sholat, kemudian memperbanyak zikir, karena dengan memperbanyak zikir, menjaga sholat, hati kita akan menjadi tenang, kemudian pikiran kita menjadi jernih ya. Kemudian itu resep pertama. Kemudian resep yang kedua adalah belajar tentang hakikat kesabaran dan menjadi orang-orang yang sabar, dalam artian bahwa kita memegang prinsip sabar, yaitu kita ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang kita miliki, apapun yang kita miliki, kesehatan kita ya, bahkan diri kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan akan semuanya akan kembali kepada Allah. Jadi kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Itu adalah resep yang kedua. Kemudian resep yang ketiga adalah ikhlas ya. Mukhlisin, menjadi orang-orang yang mukhlisin, ikhlas ya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mengkonsumsi 3 resep ini, yang pertama adalah memperbanyak zikir, menjaga sholat ya. Kemudian menjadi orang-orang yang sabar, kemudian berusaha menjadi orang-orang yang ikhlas ya lillahi ta'ala, maka tentunya hati kita itu akan menjadi tenang, tentram, jiwa kita akan menjadi tenang, bahagia, kemudian pikiran kita juga akan jernih ya, tidak akan berpikir pikiran yang negatif lagi. Nah, dengan demikian ketika hati kita bisa bahagia, bisa tenang, pikiran kita bisa jernih, maka tentunya imun kita juga itu akan semakin naik dan semakin kuat. Dan tentunya keluhan-keluhan penyakit yang disebabkan karena pikiran kita itu akan lama-kelamaan akan hilang dan sembuh ya, seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi ya sahabat Al-Uswah, bahwa memang pikiran-pikiran kita, pikiran-pikiran seseorang itu memang dapat mempengaruhi kesehatannya. Jangankan kesehatannya, pikirannya bisa mempengaruhi segala aspek dalam kehidupannya. Maka harus hati-hati dengan pikiran-pikiran kita ya. Mungkin cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.